Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tetap istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, kita harus tetap istiqomah di dalam bersolawat, karena dengan solawat itu kita mendapatkan syafaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, kita jangan pernah lalai di dalam bersolawat, karena banyak hal yang akan kita dapatkan di dalam bersolawat. Kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ayo kita gempur solawat dimanapun kita berada, di Indonesia maupun yang di luar negeri. Para pejuang-pejuang dewasa, para pejuang keluarga, mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat. Dikenek nera. Saudara-saudaraku, mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat. Semoga dengan solawat kita akan mendapatkan syafaat dunia akhirat. Perbaiki diri kita, perbaiki kehidupan kita, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, perbaiki diri kita kepada keluarga, kepada orang tua, dan kepada siapapun yang ada di lingkungan kita. Saudara-saudaraku, di Taiwan lagi musim dingin ya ini, saudara-saudaraku. Dingin banget. Kalau pulang kerja, mandi, makan, langsung double, bajunya double 3, tapi masih terasa dingin. Nah, saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat. Jangan pernah berhenti ya saudara-saudaraku. Jangan pernah berhenti walaupun itu cuma sehari. Terus istiqomah di dalam bersolawat. Karena dengan istiqomah kita akan mendapatkan karomah dari solawat. Maka keajaiban-keajaiban itu akan kita dapatkan. Entah itu keajaiban apa pada diri kita, pasti kita akan mendapatkannya. Itu sudah pasti ya saudara-saudaraku. Bagi para pengamal sholawat itu jelas akan merasakan mendapatkan karomah, keajaiban itu pasti. Tergantung seberapa besar keistiqomahan kita. Ketika kita langgeng istiqomah di dalam bersolawat, insya Allah tanpa berlama-lama kita akan mendapatkannya, yaitu di bidang rezeki, di bidang jodoh, di bidang ketentraman,
di bidang kedamaian. Buktikan saja saudara-saudaraku, perbanyak membaca sholawat, maka hidup kita akan penuh dengan keberkahan, penuh dengan kedamaian. Saya sendiri sudah membuktikannya dengan memperbanyak sholawat dan memperbanyak puasa. Hidup ini terasa damai, terasa bahagia, tentram. Saudara-saudaraku, dimanapun berada, mari kita tetap istiqomah di dalam bersolawat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan pernah lengah ketika kita diuji di dalam kelebihan. Sebagian orang akan lupa ketika dia diberi kelebihan harta, dia lupa bahwa sebagian dari hartanya milik orang lain, milik anak yatim piatu, milik fakir miskin. Keluarkanlah saudara-saudaraku, kita tidak akan miskin dengan mengeluarkan apa yang harus kita keluarkan, malah akan melipat gandakan harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dilipat gandakan 10 kali lipat minimal, saudara-saudaraku. Mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat. Solawat apapun bagus ya saudara-saudaraku. Yang mau solawat nariyah, yang mau solawat najaratun nukut, solawat Jibril, solawat fulus emas, solawat fulus walmal, maupun solawat topi bikolbi yang di dalam keadaan sakit, perbanyak solawat topi bikolbi ya saudaraku. Bila tubuhnya ingin kuat, maka solawat sallallahu ala Muhammad, sholatan tu'tini biha kuata salasina rojulan, itu untuk kekuatan tubuh ya saudara-saudaraku. Banyak sekali sholawat, karena sholawat ribuan ya saudara-saudaraku, ribuan. Di dalam kitab Karomatil Kubra itu ada, saya menemukan sholawat yang begitu asing sholawatnya, tapi belum saya amalkan. Ada sholawat baru, sebenarnya sholawat lama itu ya, karena itu kitab zaman wali dulu, kitab zaman wali Songo. Jadi itu sholawat lama juga. Saudara-saudaraku dimanapun berada, kenapa kitab atau sholawat, mungkin di bab sholawat sudah saya kitabkan ya, sudah saya kitabkan, yang sudah saya riadoi adalah sholawat ini. Jadi saya tulis ketika saya tidak sempat, umpamanya kita tidak sempat atau tidak ada waktu untuk mengamalkan pas ada kepentingan. Umpamanya kita mempunyai 1000 amalan sholawat ya, enaknya omong ini, atau 100 amalan sholawat, atau 10 amalan sholawat.
Jadi cukup dibaca satu kali saja sholawatnya itu. Supaya apa? Supaya kita istiqomah di dalam kesehariannya. Walaupun dibaca sekali. Jadi kan kalau kita mengamalkan 10 sholawat, kalau sekali sudah 10 ya. Itu caranya. Kalau bisa untuk pengamalan dicatat ya. Tuh sholawat ini dicatat, dikitabkan untuk mempermudah kita. Kalau kita cuma ada waktu sekali dibaca, tapi masa ya cuma sekali, minimal ya 10 lah saudara-saudaraku. Karena sholawat itu kita disuruh untuk memperbanyak membaca sholawat. Semakin banyak ya semakin bagus. Semakin banyak apa yang kita rasakan akan semakin nyata. Berbeda ya saudaraku, kalau yang baca 1 kali sama yang 100 kali, yang 1000 kali, yang 10.000 kali, atau yang ada yang nyampe 50.000 kali. Itu ya beda tingkatan, maka karomahnya atau khasiatnya ya juga beda ya saudaraku. Jangan disamakan. Kalau ingin cepat, ingin berhasil, ya harus banyak. Mintanya banyak, berhasil. Apa yang diinginkan selalu dituruti, tapi bacanya cuma sekali. Kita jangan seperti itu ya saudaraku. Maka ketika kita memperbanyak sholawat, yakinlah bahwa hidup kita akan selamat dunia akhirat. Jangan ragu itu untuk memperbanyak sholawat. Karena dengan sholawat, yakinlah bahwa kita akan selamat dunia akhirat. Yakinlah bahwa kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bala bencana. Apalagi ini tahun 2024, tahun yang dimana dunia lagi sedang gonjang ganjing peperangan. Maka banyaklah membaca sholawat, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Saudara-saudaraku, itulah tadi, mari kita tetap istiqomah di dalam bersolawat. Semoga saudara-saudaraku bisa langgeng sampai kita pulang, sampai kita menutup mata. Ini keseharian nyuci baju